Kepada ibu guru kita, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduklah nak. Semangat kali si Ferdi. Oke, sebelum memulai pembelajarannya nak, coba Ferdi pimpin dulu doanya nak. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu mengabsen dulu ya nak. Silpi, Eni Mayuni, Farhan, Manap, Halimah, Suci Rahayu, Ferdi Ardiansa, Aswin Nasution, Anggina, Rini, Jamila, Ummi, Khotimah, Alwi, Dia Puji, Yufi Karunia, Vinta Baiti, Alwin, Ihsan. Kayak masih ada nama yang belum dipanggil nak? Masih ada? Udah hadir semuanya? Oke. Ini, apa kabar semuanya nak? Baik, Bu. Bisa kita melanjutkan pembelajaran kita? Bisa. Jadi kita nggak usah membuat ice breakingnya aja karena waktu kita sudah terlalu singkat nak, udah kelewatan waktunya. Jadi sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu bertanya dulu tentang materi kita yang telah lalu. Materi kita yang telah lalu itu adalah tentang teori pertumbuhan ekonomi. Materi kita pada minggu yang lalu adalah tentang teori pertumbuhan ekonomi. Siapa yang dapat menyampaikan apa saja teori-teori di dalam pertumbuhan ekonomi nak? Oke, silakan berdiri. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi 3, seperti teori klasik, teori neoklasik, dan teori historis. Oke, teori klasik, neoklasik, sama historis. Yang dapat menyampaikan tentang teori klasik itu siapa? Oke, silakan Farhan. Menjelaskan tentang jumlah pertumbuhan penduduk. Oke, luar biasa si Farhan. Jarang-jarang ini si Farhan mampu dia. Oke, berikan tepuk tangannya. Pertanyaan ketiga, yang dapat menyampaikan teori neoklasik itu menjelaskan tentang apa? Oke, silakan Gina. Teori neoklasik menjelaskan tentang investasi dan kewirausahaan. Menjelaskan tentang investasi dan kewirausahaan. Oke, luar biasa. Yang terakhir, apa ya teori yang terakhir? Teori historis. Ini siapa yang dapat menyampaikan? Oke, silakan Umi. Yaitu menjelaskan tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Menjelaskan tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Jadi itu ya nak, tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi ada 3. Yang pertama klasik, kedua neoklasik, ketiga historis. Jadi udah bisa dipahami? Oke, kita masuk ke materi baru. Ini materinya tentang pembangunan ekonomi. Jadi nanti akan dijelaskan apa sih pembangunan ekonomi itu nak? Nih, kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu yang lalu ya. Kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siapa yang dapat membacakannya? Oke, silakan Suci. Yang pertama, menguraikan pengertian pembangunan ekonomi dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, pengertian pembangunan ekonomi dan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Oke, berarti di sini nanti tujuan kalian mempelajari ini adalah setelah kalian melakukan pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu menguraikan apa sih sebenarnya pembangunan ekonomi itu nak. Yang kedua, nanti kalian akan menganalisis apa saja indikator-indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Apa saja itu nanti. Setelah nanti kalian mampu memahami dan menganalisisnya, kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian. Berarti nanti akan melakukan kerja kelompok lagi nak. Kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian ke depan 1 orang per
kelompok. Jadi nggak semua anggotanya ya nak. Oke, silakan. Apa yang terdapat di dalam gambar? Pembangunan. Apakah sama dengan pembangunan yang ada di gambar dengan pembangunan ekonomi? Hah? Sama nggak pembangunan yang ada di gambar ini dengan pembangunan ekonomi? Tidak. Yang jawab tidak angkat tangan. Yang jawab sama. Oke, kalau jawabannya sama, apa alasannya kenapa sama? Oke, ibu kaitkan ya di sini nak. Ketika kita ingin membangun sebuah gedung, ini kan gambarannya gedung. Ketika kita ingin membangun sebuah gedung, apabila kita semakin banyak kegiatannya di situ, semakin banyak orang yang beraktivitas dalam pembangunan itu, apa yang akan kita dapatkan? Pembangunan semakin cepat. Ada nggak nanti hasilnya yang kita dapatkan? Ada nggak perubahan dari bangunan yang sebelum dibangun, setelah dilakukan pembangunan, ada nggak perubahannya? Apa perubahannya? Apa perubahannya? Sebelum ada pembangunan dan setelah ada pembangunan, ada nggak perubahannya? Ada nggak? Yang awalnya tidak memiliki gedung, setelah dibangun, berdiri sebuah bangunan. Oke, berarti begitu juga dengan pembangunan ekonomi. Apabila semakin banyak di situ kegiatan perekonomian atau semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, nak, berarti nanti akan menghasilkan sebuah perubahan juga. Sama nggak pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? Berbeda. Pertumbuhan ekonomi sama pembangunan ekonomi berbeda. Nanti akan dijelaskan penjelasannya, nak. Mana suaranya? Oke, silakan amati videonya ya. Gak ada suaranya? Coba kuatkan dulu volumenya ini apa? Dari laptop. Kalau kita lihat dari video ini, pada saat kapan? Diulang lagi? Macam di penjara dia ya. Sekolah, rumah sakit. Dari video ini nanti kalian akan melaksanakan ini pengerjaan LKPD-nya ya, nak. Oke, sebelum ibu bagi tugasnya, coba kalian simak dulu materinya ini. Nih kabarnya, udah siap belajar? Yuk langsung aja kita belajar. Teman-teman, karena sekarang kita sedang menghadapi wabah, jadi kita harus social distancing. Gak boleh keluar rumah. Ini materinya ya, nak. Tapi walaupun di rumah aja, kita harus bisa belajar. Yuk, bersiap-siap untuk pembahasan selanjutnya. Enggak dari speakernya itu yang hah? Speakernya. Coba apa? Perdi. Kuatkan dulu volumenya. Cara menghitung hingga teori-teori pertumbuhan dari para ahli.
Udah, Akman. Masih ingat gak nih? Apa tolak ukur yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara? Apakah A. Kesejahteraan penduduk, atau B. Jumlah produksi barang atau jasa? Apa jawabannya? Jawabannya B ya. Tentu jawaban yang tepat. Berarti adalah materinya masih B ingat pada yang jumlah telah lalu. produksi barang atau jasa. Kalau diumpamakan, bagai sayur tanpa garam, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin pembangunan ekonomi juga. Menurut kalian, apakah jumlah produksi barang atau jasa yang meningkat membuat rakyat bisa hidup sejahtera? Ternyata belum tentu loh teman-teman. Sehingga jika ingin menilai kondisi perekonomian suatu negara hanya dengan melihat pertumbuhan ekonominya saja itu tidak cukup. Maka dari itu, kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki arti yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Kalau kita tuliskan dalam kalimat matematika nih, pembangunan ekonomi sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan-perubahan. Jadi, pembangunan itu bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan real saja, namun harus pula disertai oleh perubahan-perubahan. Misalnya, taraf hidup rakyatnya meningkat, adanya perubahan struktur ekonomi, perkembangan iptek, dan rakyat hidup sejahtera. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Oh iya Kak, lalu bagaimana ya cara mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara? Nah, untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, perlu ada indikator. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi kita kelompokkan menjadi 3, yaitu indikator moneter, non-moneter, dan campuran. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, indikator moneter. Indikator ini berhubungan dengan keuangan, yaitu dari segi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan konsep yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin tinggi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian indikator yang kedua adalah indikator non-moneter. Indikator ini berhubungan dengan aspek dalam kehidupan masyarakat, yaitu indeks kualitas hidup. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, yang mencakup indikator tingkat harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Kemudian, indikator yang ketiga adalah indikator campuran. Indikator ini merupakan campuran aspek sosial dan ekonomi yang terdiri dari indikator survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Inti. Indikator ini dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa. Kemudian ada lagi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia Disimak ya, atau anak. IPM Disimak ya. pengukuran taraf kualitas penduduk berdasarkan tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan real per kapita. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara termasuk negara berkembang atau negara maju. Rentang nilai IPM itu dari 0 sampai 1. Ada 3 kelompok negara berdasarkan nilai IPM nih teman-teman. Yang pertama, bila nilai IPM antara 0 sampai 0,5, maka termasuk negara dengan tingkat pembangunan manusia rendah atau low human development. Dan yang kedua, bila memiliki nilai IPM antara 0,5 sampai 0,79, maka termasuk negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah
atau medium human development. Kemudian yang ketiga, bila memiliki nilai IPM antara 0,79 sampai 1, maka termasuk negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi atau high human development. Nah, itu dia pengertian pembangunan ekonomi beserta indikatornya. Pembangunan ekonomi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Kemudian, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi ada 3, yaitu yang pertama, indikator moneter, yang terdiri dari pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua, indikator non-moneter, yang terdiri dari indeks kualitas hidup. Dan yang ketiga, indikator campuran, yang terdiri dari indikator senas inti dan indeks pembangunan manusia. Teman-teman, ini baru permulaan. Kita akan bahas lebih lengkap lagi mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi. So, ikutin terus, jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Oke, udah bisa dipahami kan? Oke, Bu tanya dulu sama kalian, siap? Mengenai video pembelajaran yang telah Anda amati, bisa ditanyakan? Bisa, Bu. Oke, pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi? Silakan Silpi. Ya, berdiri. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan aspek lain dalam perekonomian seperti perkembangan mutu pendidikan, perkembangan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi, serta peningkatan taraf kemakmuran masyarakat. Oke. Berarti kalau pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi disertai dengan adanya perubahan-perubahan sosial atau perubahan-perubahan di bidang lainnya, Nak. Oke. Pertanyaan kedua. Siap? Oke. Ini siapa nanti yang angkat tangan? Dia yang akan mendapatkan nilai. Oke, paham kan? Pertanyaan kedua adalah, apakah perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi? Oke, silakan apa? Suci. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kegiatan produksi barang dan jasa, sementara pembangunan ekonomi yaitu peningkatan kegiatan produksi barang dan jasa disertai dengan perubahan-perubahan. Oke, kalau pertumbuhan ekonomi hanya peningkatan kegiatan produksi barang dan jasa saja. Kalau pembangunan ekonomi sudah ada peningkatan kegiatan produksi barang dan jasa disertai dengan adanya perubahan-perubahan. Oke, pertanyaan terakhir, Nak. Ini apa saja? Tadi kan udah dijelaskan tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Apa saja itu indikatornya? Siapa yang bisa? Oke, silakan Jamil aja. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang pertama, indikator moneter, Moneter, non-moneter. Oke, ada moneter, ada non-moneter sama campuran. Oke, bisa dipahami Nak materinya? Bisa. Oke, sebelum Ibu bagikan kelompoknya, kita bikin ice breakingnya aja ya. Ice breakingnya, mana matamu? Paham? Soalnya Ibu lihat ada beberapa di antara kalian yang udah ngantuk kali. Jadi kalau mana matamu nanti kan gurih dia kan. Biar lebih semangat mata dia nanti, biar nggak ngantuk dia. Siap? Oke. Mana matamu? Mana mata kalian? Belum semangat ya? Tahu kan itu yang seperti yang di TikTok? Kayak mana kalau seperti di TikTok? Hah? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Masa Ibu lebih tahu TikTok daripada kalian? Oke, bisa kita mulai? Oke. Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, Oke, mudah-mudahan nanti setelah ice breaking ini nanti kalian semangat dalam kerja kelompoknya ya. Oke, Ibu bagi kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini aja yang kita pakai ya.
Jamila Umi Khotimah Alwi. 3. Suci Rahayu Ferdi Aswin Anggina Rini. 4. Dia Puji Yufi Pinta Alwin sama Ihsan. Oke, silakan Alwi. Jangan digeser, diangkat. Kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini pagi aja ini, Nak. Kamu kan aja ini. Diangkat ya, diangkat. Alwin. Oke, udah siap kelompok 1? Masih ada anggotamu yang tidak ada? Kelompok 2? Udah lengkap semua? 3 udah lengkap semua? 4? Silakan ikuti LKPD-nya ya, Nak. Ini yang kelompok semangat itu kan? Yang terdapat di dalam LKPD itu kan ada pertanyaan tentang mengamati video. Video yang pertama tadi diputarkan, Nak. Iya. Kalau video kedua itu kan tentang penjelasan materinya. Video pertamanya itu tentang masalahnya. Oke, coba kalian kembangkan dari video yang tadi ke dalam LKPD Anda. Ada kendala kelompok 3? Gambarnya aja. Apa yang dapat kalian amati di dalam video tadi, Nak? Apa aja di situ? Ada nggak di situ terdapat sebuah masalah? Nah, jelaskan. Kelompok 4 aman? Penilaiannya masih sama ya, Nak? Penilaian pengetahuan, keterampilan sama sikap. Waktu pengerjaannya cuma 10 menit ya, Nak. Silakan bagi tugas biar cepat selesai. Semangat sekali nih si anak ini. Berarti ini, Nak, dari ini ada nggak nanti pengaruhnya terhadap indikator ini kan? Jelaskan nanti ya. Bisa dia?
Bisa? Insya Allah. Homeschooling diaktifkan melalui homeschooling diaktifkan melalui daring. Dari Home. school. SCOLL. Melalui daring. Baru jalan sepi. Dilarang di masyarakat. Kenapa tuh? Yang mana? Karena bukan pendapatan akademiknya itu turun drastis dan kualitas hidup juga turun juga karena banyak yang meninggal dan banyak korban. Di dalam moneter. Udah siap? Kalian udah siap, Nak? Berapa lagi? Speaker yang mana itu yang bunyi? Ini atau di Rongguru? Rongguru? Bukan ini kan? Itunya. Ada kendala.
Bisa kan? Nomor 3-nya itu bagaimana cara Anda mengatasinya kan? Berarti masalah COVID itu gejala Masalah COVID itu kan ada pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, kalau ada masalahnya bagaimana caranya mengatasinya? Haruskah hanya mengharapkan dari pemerintah atau dari kita aja juga ada? Ada kan dari kita, pemerintah juga ada kan? Yang mana, Nak? Analisislah apakah video tersebut terdapat pengaruh terhadap indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. Kan tadi disebutkan indikator non moneter gitu. Nanti disebutkan indikator moneter. terserah, kalau menurut Anda di situ masuk ke dalam indikator mana dia, masukkan. Kalau menurut kamu semuanya masuk, tinggal menggabungkan aja, nggak usah dijelaskan satu persatu. Paham nggak? Nggak usah, kalau menurut si Yufi semuanya masuk kan, nggak usah dijelaskan satu persatu. Gabungan aja semuanya. Nomor 2. Iya. Pengaruh terhadap indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia karena dilakukannya pembatasan kegiatan tersebut, semua kegiatan atau pembangunan akan terhambat atau terkendala. Iyalah, kalau udah terkendala berarti nanti indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu bisa nggak terpenuhi? Nggak terpenuhi lagi. Berhasil nggak? Nggak kan, berarti gabungkanlah di situ, tinggal menambahi. Keberhasilannya lagi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Udah berapa? Nomor 2. Indikator moneter Emang itu minum bikin. tidak terpenuhi. Kenapa tadi? Yang mana? Tadi Bu, sehingga indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut tidak terpenuhi, Tidak terpenuhi. itu aja. Iya. Tidak berhasil itu aja. Cara kalian mengatasi ini, kan udah ada masalah, ada pengaruhnya. Cara kalian mengatasinya bagaimana? Apakah hanya mengharapkan dari solusi pemerintah atau dari masyarakat juga ada? Kayak kelompok 4, udah siap? 4, udah 3, 1 lagi. Kelompok 2-nya? Oke, berarti tinggal satu lagi ya. Tiganya udah dicari zaman 3. Oh iya. Itu dosen yang laki-laki nggak masuk. Iya. Kenapa kalau bukan kertas? Tapi diperhatikan aja terus ya, Nak.
Kalau si Silvia panjang-panjang itu nanti jawabannya. Harus juga gitu marah-marah, boleh tendang. Udah lanjut. Cari itu saja nggak buat. Apa cita-citamu Silvi? Ayo pebisnis ibu ini ketolong. Kenapa? Karena ibu katanya Apa? karena ibu kan kalau udah punya keluarga namanya udah meninggal kan udah tahu ibu apa namanya jodoh kan udah tanya harus nggak boleh lagi bekerja. Bisnis, buka usaha sendiri lah, Buat bisnis usaha juga. sendiri, Bu. Itu lah, ibu baru bilang orang tua kan sukanya di mana? Lebih maju lagi itu lebih. Sukanya Wow. di pelajaran mana ekonomi sama matematika buat guru ekonomi atau guru matematika. Berarti kayak bingung guru. Oke, nggak apa-apa kalau guru juga. Guru nanti berkah. Iya, boleh tuh ibu kan. Ada amal apanya, amal jariahnya. Jadi wartawan. Dibakar. Menjadi hakim lau sewakil si boto si penjara. Jadi si hakim mana? Nggak hadir hakim. Jadi hakim Udah. Kelompok 2 udah. Satu lagi. Kelompok 4-nya? Berarti 1 sama 2 yang belum siap ya. Ini sih benar pertama. Udah bisa, tapi mengarah ke sini nggak itu? Mengarah ke video yang tadi. Oh, harus mengarah ke sini. Ambil sedikit lagi dari situ nak, mengarahnya. Udah siap kelompok 3? Oke, tenang dulu ya nak ya. Bentar lagi, 5 menit lagi kayaknya kelompok 1 sama 2 udah siap ini. Udah nak. Dari pemerintah, dari masyarakat juga adalah apa yang bisa dilakukan dari masyarakat. Ada itu. Banyak lagi nak.
belum siap. Alwi. Udah Nyana? Udah? Udah? Oke, udah siap? Siap presentasi? Kelompok 4? 3? 2? 1. Oke, kita mulai dari kelompok 4 ya duluan ya. Silakan maju ke depan, Nak. Presentasinya dimulai dari kelompok 4, terus ke 3, 2, dan 1. Perwakilannya aja. Sini ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 yang beranggota Muhammad Iksan Pulungan, Alvin Rohendi, Pinta Baiti, dan Yufi Karunia Putri. Pertanyaan pertama, silakan amati video berikut. Setelah Anda amati video tersebut, uraikan apa yang dapat Anda amati dalam video. Video tersebut menjelaskan tentang COVID-19 yang terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Contohnya, ketika ada orang meninggal, dulu seluruh masyarakat ikut serta membantu keluarga mengangkat jenazah ke liang lahat. Namun saat adanya COVID berbeda, hanya petugas medis yang mengantarkan jenazah. Pihak keluarga hanya bisa mengantar dari jarak jauh. Dan contoh lainnya, haji diberhentikan, orang sakit yang berada di rumah sakit seperti di penjara karena pihak keluarga hanya bisa melihat dari jarak jauh. Sekolah dilaksanakan daring atau online, jalan dan pasar pun sepi, bahkan kemana-mana kita diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak. Pertanyaan kedua, analisislah apakah video tersebut terdapat pengaruh terhadap indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. Di dalam video tersebut mempunyai pengaruh terhadap indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu semakin sedikit kegiatan dan pembangunan ekonomi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan terganggu. Meningkatnya keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dan tingkat pembangunan manusia atau aktivitas manusia. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat indikator pembangunan ekonomi di Indonesia? Dengan cara melakukan usaha pribadi, contohnya melakukan penjualan secara online, meneruskan usaha yang sebelum adanya COVID, namun usaha tersebut tetap dilaksanakan menurut anjuran pemerintah. Lalu, serta mengelola dengan baik dana yang diberikan oleh pihak pemerintah dan jangan menyalahgunakannya. Sekian dari hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa dari hasil diskusi kelompok 4 ini, Nak. Di situ ada tentang cara mengatasinya kan? Di situ nggak ada halangan mereka untuk tetap bekerja atau berusaha dari pekerjaan dia yang sebelumnya, tetapi harus memenuhi protokol dari kesehatan juga. Oke, kelompok 3 silakan. Rini Noviardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 yang akan membacakan hasil dari analisis kami dari Suci Rahayu, Agila Saputri, dan Ferdariansa, Asih, dan juga Rina Ferdani. Pertanyaannya, silakan Lengkap semua, nah. berikut. Setelah Anda mengamati video tersebut, uraikanlah apa yang Anda amati di dalam video. Jawaban dari kami adalah dampak COVID yang terjadi di belahan dunia, yaitu meningkatnya angka kematian, ditundanya pemberangkatan haji, sekolah diliburkan, dan homeschooling diaktifkan melalui daring. Pemberlakuan PPKM, banyaknya antrian vaksin,
pasar sepi, karantina bagi yang terkena COVID, tingkat perekonomian menurun di beberapa negara. Soal kedua, analisislah apakah video tersebut terdapat pengaruh terhadap indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. Jawaban dari kami ialah berpengaruh, karena akan menghambat indikator moneter dan non-moneter seperti pendapatan per kapita tidak meningkat melainkan menurun. Juga kualitas hidup manusia tidak meningkat melainkan menurun. Begitu juga dengan indeks pembangunan manusia yang menurun akibat berkurangnya pendapatan kesehatan dan pendidikan. Soal ketiga, bagaimana cara Anda untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat indikator pembangunan ekonomi di Indonesia? Jawaban dari kami adalah dengan meningkatkan kegiatan produksi sumber daya alam yang ada di Indonesia agar bisa diekspor ke luar negeri untuk menambah tingkat nilai pendapatan nasional di Indonesia. Sekian dari kami. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa juga. Itulah kalau kerja kelompok ya. Bertukar pikiran dari jawaban Anda. Ibaratnya dari si Perdi ini menurut saya, dari si Suci ini menurut saya gitu. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ismail Jalina Nasution dan kawan saya Ali Nasution, Ismaila dan Nur Rotimah. Nomor 1, silakan amati video berikut. Setelah Anda mengamati video tersebut, uraikanlah apa yang Anda amati di dalam video. Yang kami amati dari video tersebut adalah sebuah permasalahan yang timbul akibat terjadinya COVID-19 seperti pengumpulan jenazah yang dikuburkan tanpa aturan dan pengerjaan seperti biasanya. Tempat ibadah haji yang menjadi sepi, kegiatan-kegiatan yang dibatasi akibat terjadinya COVID-19, pasar yang biasanya ramai pengunjung menjadi sepi akibat dari pembatasan tersebut, vaksinasi di mana-mana, sekolah ditutup, jalanan menjadi sepi, semua masyarakat dirumahkan dan penyemprotan hand sanitizer di mana-mana akibat COVID-19 tersebut. Nomor 2, analisislah apakah video tersebut terdapat pengaruh terhadap indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ya, berpengaruh karena dilakukannya pembatasan kegiatan tersebut, semua kegiatan atau pembangunan akan terhambat dan terkendala, sehingga indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut tidak berhasil. Nomor 3, bagaimana cara Anda untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat indikator pembangunan tersebut? Yaitu cara kami untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu dengan berkegiatan seperti bekerja seperti biasanya, tetapi mengikuti sesuai dengan prokes yang dikeluarkan oleh pemerintah agar ekonomi kita tetap terpenuhi. Dan pemerintah pun harus lebih peduli dan tanggap pada keadaan masyarakat akibat COVID-19, yaitu dengan memperbanyak layanan kesehatan, vaksinasi, dan bantuan sosial. Sekian jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nama saya Sylvia Nur Hasibuan dengan rekan saya Eni Mahyuni Siregar, Muhammad Farhadiah Farahab, Abdul Manaf Pane, dan Halimatus Zakria. Nomor 1, silakan amati video berikut. Setelah Anda mengamati video tersebut, uraikanlah apa yang dapat Anda amati di dalam video. Menurut kami, di dalam video tersebut dijelaskan adanya penyebaran virus COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia. Banyak korban jiwa yang meninggal dan banyak tempat usaha atau tempat wisata yang ditutup dan dilarang keluar rumah dan diwajibkan memakai masker kemanapun dan dimanapun. Contohnya di Arab Saudi, dilarang untuk melakukan ibadah haji dikarenakan dikhawatirkan mempercepat penyebaran virus COVID-19. Banyak penderita COVID-19 yang harus dirawat inap di rumah sakit dan harus meninggalkan keluarganya dan menderita seperti di penjara. Nomor 2, analisislah apakah video tersebut terdapat pengaruh terhadap indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di dalam indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dipengaruhi yaitu indikator moneter, di mana pendapatan per kapita
menurun drastis diakibatkan wabah COVID-19 yang merajalela, yaitu ditutupnya tempat usaha yang menyebabkan orang tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan penghasilan. Yang dipengaruhi juga indikator non-moneter, di mana indeks kualitas hidup juga menurun sangat drastis dikarenakan banyak sumber daya manusia yang terjangkit COVID-19 dan banyak korban jiwa yang meninggal dan penduduk dilarang untuk keluar rumah dan tidak boleh berdekatan satu orang dengan yang lainnya. Nomor 3, bagaimana cara Anda untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat indikator pembangunan ekonomi di Indonesia? Menurut kami, cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat indikator pembangunan ekonomi di Indonesia yaitu pemerintah bersama dengan warga di Indonesia harus saling bekerja sama dalam usaha pembangunan meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kesehatan serta tetap melakukan usaha di rumah walaupun terjadi COVID-19 seperti berjualan online yang tidak perlu keluar rumah supaya tetap menghasilkan sebuah pendapatan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Luar biasa jawabannya. Jadi udah bisa dipahami nak? Oke, silakan bentuk lagi seperti semula. Silakan. Kita kembali ke tempat seperti semula ya. Diangkat ya, diangkat. Diangkat, Alwin. Bantu Ihsan. Oke, udah siap? Rapikan ya, luruskan nak. Ihsan, luruskan mejanya. Oke, dari pengerjaan LKPD kalian nak, semua jawaban yang kalian sampaikan benar. Di dalam pengamatan video yang tadi, di situ terdapat dalam video yang menjelaskan tentang adanya wabah COVID-19. Di mana di dalam COVID itu terdapat pelarangan-pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan masyarakat. Nah, apabila telah dilarang kita dalam melakukan kegiatan perekonomian, mampu lagi nggak nanti pemerintahan Indonesia itu dalam membangun Indonesia ini, dalam pembangunan Indonesia, ekonomi? Mampu nggak? Kalau kita dilarang melakukan kegiatan kita, contohnya dilarang bekerja. Kalau kita tidak bekerja, mampu nggak kita nanti untuk memenuhi kebutuhan kita? Kalau kita sudah tidak mampu, ada halangan kita, ada hambatan kita dalam pemenuhan kebutuhan hidup kita, berarti akan menyebabkan sebuah permasalahan. Kalau sudah terjadi permasalahan, untuk pembangunan perekonomian Indonesia kita juga ada nggak nanti keberhasilannya? Tidak kan? Seperti contohnya banyak PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja. Yang dulunya dia bekerja gara-gara adanya PHK yang diberikan oleh perusahaan sehingga dia tidak dapat bekerja lagi. Kalau sudah tidak bekerja lagi, mampu lagi nggak kita menghasilkan produk? Mampu nggak nanti meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Ada nggak pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi? Ada. Selain itu solusinya tadi sudah kalian sampaikan kan solusinya. Bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa juga dilakukan oleh diri kita sendiri. Salah satu contohnya, apabila kita yang dulunya bekerja di perusahaan, kita di PHK. Dari situ bisa nggak kita melakukan usaha yang lain? Bisa. Kita kembangkan kreativitas yang ada di dalam diri kita. Kita buat usaha, kita buka, kita ibaratnya berjualan, kita bisa melakukan berjualan online. Sekarang kita sudah bisa, serba bisa sekarang. Udah ada online, ada handphone yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas kita nak. Jadi bisa dipahami kan? Oke, dari materi kita ini siapa yang dapat memberikan kesimpulannya? Oke, silakan dia. Dari materi yang telah dipelajari, saya dapat menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka pembangunan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah dengan melihat beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu indikator moneter, contoh pendapatan per kapita. Yang kedua, indikator non moneter, contohnya indeks kualitas hidup. Dan yang terakhir yaitu indikator campuran, contohnya Susenas Inti dan IPM, yaitu indeks pembangunan manusia. Oke, berikan tanda tangannya nak. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, silakan amati kuisis yang di depannya nak. Siapa yang dapat nanti menjawabnya silakan maju ke depan.
Silakan maju ke depan, siapa yang dapat menjawabnya? Ini kuisisnya. Ayo, ada yang bisa? Oke, silakan Suci. Oke. Soal kedua, perhatikan uraian di bawah ini. Terjadinya peningkatan GNP dan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun. Kedua, meningkatnya GNP dan pendapatan per kapita disertai pemertaan. Nih, ayo dibaca ya. Siapa? Oke, silakan Jamila. Berarti lanjut ya. Kecuali ya nak, kecuali lanjut. Kemajuan teknologi mempengaruhi pembangunan karena kemajuan teknologi berarti apa? Kemajuan teknologi mempengaruhi pembangunan ekonomi. Karena kemajuan teknologi berarti Ayo. Ayo siapa? Soal yang terakhir. Oke, siapa? Ferdi. Yang laki-laki dulu, Ihsan. Farhan. Jumlah penduduk produktif yang meningkat terus melebihi tingkat kesempatan kerja menimbulkan banyaknya pengangguran. Dampak dari pengangguran bila dilihat dari pembangunan ekonomi adalah Oke, luar biasa. Jangan pernah bosan. Apa? Oke, berikan tepuk tangannya nak. Oke. Untuk melihat kembali keberhasilan kalian dalam memahami materi ini, silakan kerjakan soal latihan yang ada di dalam buku paket ya nak. Di halaman berapa ini? 45. Silakan kerjakan di halaman 45. Oke. Silakan ini. Refleksi tentang kegiatan kita ini, pembelajaran kita. Gimana? Bahagia? Apalagi bete? Bingung? Berarti bahagia ya? Anda suka? Oke. Luar biasa. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan menyampaikan materi kita pada pertemuan selanjutnya nak, mengenai permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Apa saja nanti permasalahan dalam pembangunan ekonomi di pertemuan selanjutnya akan kita pelajari. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita
marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini adalah dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa Anda kembangkan kepada generasi-generasi muda yang akan datang. Amin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan LKPD-nya dikumpul ya, Nak.